Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 yang beranggotakan Nur Faiza, Nuneng Wijayanti, Ajeng Setiabudi, dan Tri Widianti akan menyampaikan materi mengenai taksonomi Bloom. Rumusan taksonomi kognitif Bloom, revisi Bloom atau yang juga sering dikenal dengan taksonomi Bloom, ini merupakan prinsip dasar mengenai tujuan pendidikan yang dibagi menjadi 3 domain, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama adalah ranah kognitif. Ranah kognitif, dalam ranah ini terdapat piramida yang terdiri dari 6 tingkatan yang meliputi: pertama, knowledge, merupakan kemampuan mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Yang kedua yaitu conversation. Pada tingkat pemahaman ini diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu. Yang ketiga yaitu application atau aplikasi. Aplikasi yang dimaksudkan adalah sebagai kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi nyata. Yang keempat yaitu analisis, merupakan kemampuan yang menguraikan materi menjadi bagian-bagian sehingga lebih rinci. Yang kelima yaitu sintesis, merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang terpisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Yang terakhir yaitu evaluation. Evaluasi ini terbagi menjadi 3, yaitu excellent, good, dan great. Excellent adalah kemampuan menilai manfaat suatu benda atau hal buruk atau hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Pada ranah afektif ini terdapat 5 tingkatan. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan adalah kemampuan memperhatikan dan memberi respon terhadap stimulusasi yang tepat. Yang kedua yaitu responding, merupakan kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera beraksi. Yang ketiga yaitu kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan yang kurang baik terhadap suatu kejadian atau objek dan dicerminkan oleh perilaku. Yang keempat yaitu organisasi. Organisasi merupakan kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmoniskan perbedaan nilai. Yang kelima yaitu karakteristik. Pada tingkat ini, siswa memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dalam hubungannya dengan interpersonal dan sosial. Rumusan yang ketiga yaitu psikomotorik. Rumusan psikomotorik dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Peniruan ini pada umumnya adalah bentuk global dan tidak sempurna. Yang kedua, manipulasi. Siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya menurut tingkah laku saja. Yang ketiga, presisi. Respon-respon lebih
terkonsentrasi, dan kesalahan-kesalahan dibatasi pada tingkat minimum. Yang keempat, artikulasi. Menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan. Yang terakhir, 5. Naturalisasi, yaitu menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. B. Teori taksonomi Bloom penting bagi pendidikan di Indonesia. Teori taksonomi Bloom digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.